Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tugas dan kewajiban tour leader. Pengertian tour leader. Istilah tour leader, tapi yang jelas cara aklimasi. Pasti semua setuju kalau tour leader adalah pemimpin perjalanan. Pemimpin perjalanan yang mana? Yang seperti apa? Jadi di dalam sebuah perjalanan wisata, tour leader adalah seorang yang bertugas untuk memandu, mendampingi, memimpin, mengayomi perjalanan wisata sebuah grup atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan wisata. Nah, selanjutnya, perbedaan tour leader dengan guide lokal. Tour leader jelas berbeda dengan guide lokal. Memang senantiasa para peserta tour selalu menggeneralisasikan seseorang tour leader dengan seseorang guide lokal. Tidak jarang yang saya temui di lapangan adalah para peserta meminta penjelasan mengenai objek-objek wisata yang sedang dikunjungi itu kepada tour leader. Memang itu tidak salah, itu hak mereka sebagai peserta. Namun yang salah adalah mereka. Sebagai peserta tidak akan mendapatkan jawaban yang terperinci mengenai objek atau budaya yang sedang mereka nikmati, karena memang tour leader tidak dibekali dengan kemampuan penguasaan wilayah atau budaya secara spesifik. Beda halnya dengan guide lokal. Orang yang berprofesi sebagai guide adalah orang yang sudah dilatih dan dibekali dengan kemampuan dan pengetahuan sebagai seorang guide, sebagai seorang pemandu wisata, begitu. Tugas dan tanggung jawab tour leader. Berikut tugas tour leader adalah membimbing dan memimpin grup atau rombongan dari awal hingga akhir tour. Jadi tidak hanya di kota-kota tertentu saja, ia juga yang mengatur agar tour berjalan dengan lancar, mulai dari morning call, on time schedule, dengan menyesuaikan kondisi yang ada pada saat tour berlangsung dengan internally telah direncanakan. Sampai tiba di hotel setelah tour pada malam harinya, tugas tour leader termasuk memastikan bahwa peserta tour semua dalam keadaan baik dan sehat. Tour leader harus tahu pasti bahwa rombongan yang dipimpin lengkap, tidak ada yang tertinggal. Jika Anda ingin memisahkan diri sejenak dari rombongan untuk hal pribadi, misalnya ke toilet, belanja pribadi, atau mengunjungi relasi secara pribadi, beritahukan hal tersebut kepada tour leader Anda. Jika tidak, bukan tanggung jawab tour leader jika Anda tersesat atau terpisah dari rombongan. Selanjutnya, kewajiban tour leader. Seorang tour leader wajib mengikuti seluruh rangkaian tour, mulai dari awal sampai akhir. Jika misalnya berwisata ke luar negeri, tour leader inilah yang menemani peserta mulai dari keberangkatan dari bandara asal, misalnya Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, sampai ketika tour berakhir, misalnya tiba ke Bali ke Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Bukan tugas tour leader. Nah, setelah kita membahas tentang tugas dan kewajiban tour leader, sekarang kita membahas tentang beberapa hal yang bukan termasuk tugas tour leader. Yang pertama, mengangkat koper. Jika seorang tour leader menawarkan pertolongan untuk mengangkat koper Anda, itu adalah murni inisiatif dari seorang tour leader untuk membantu, bukan kewajiban tour leader. Yang kedua, menjaga koper peserta ketika sarapan atau belanja atau ke toilet. Barang-barang peserta adalah mutlak tanggung jawab peserta. Tour leader hanya mengingatkan agar para peserta selalu menjaga barang-barang bawaannya dengan baik. Jika barang bawaan peserta hilang, bukan tanggung jawab tour leader ataupun pihak lain. Jika tour leader menawarkan pertolongan untuk membantu menjaga koper Anda selama Anda tidak berada di dekat koper Anda, itu adalah murni inisiatif dari seorang tour leader, bukan kewajibannya. Anda bisa meminta pertolongan kepada tour leader Anda jika harus berada jauh dari koper Anda. Namun bukan berarti Anda bisa memaksa tour leader Anda untuk melakukannya. Jadi kita sebagai peserta tidak boleh memaksa tour leader untuk menjaga barang-barang yang kita bawa. Gitu. Ketiga, mengetahui seluk-beluk setiap jalan dan lalu lintas di suatu kota.
Misalnya ada kemacetan, kecelakaan, jalanan rusak, dan lain-lain. Mereka bukan polisi lalu lintas yang terus update dengan kondisi jalan atau lalu lintas terkini. 4. Menjelaskan dan memaparkan secara detail kota atau tempat wisata yang dikunjungi, karena ini adalah murni tugas dari pemandu wisata, bukan tour leader. Kelima, melayani para peserta berlebihan, misalnya memberikan air mineral untuk minum, memesankan makanan tambahan, membayar tagihan untuk hal-hal pribadi yang tidak termasuk dalam agenda perjalanan atau kesepakatan. Tugas tour leader adalah membimbing dan memimpin rombongan, bukan melayani atau bahkan mentraktir rombongan di luar servis yang telah disepakati dalam selling itinerary. Nah, itulah beberapa hal yang bukan tugas tour leader. Selain tour leader dan tour guide, sebenarnya masih ada satu lagi, yaitu tour escort atau disingkat TE. Tugasnya hampir mirip dengan tour leader, hanya saja TE tidak berangkat atau pulang bersama peserta seperti tour leader. TE biasanya dibutuhkan untuk daerah-daerah tertentu seperti Holy Land atau Cina. Sifatnya wajib bagi seluruh grup atau rombongan karena merupakan peraturan dari Dinas Pariwisata setempat. Tanggung jawab TI adalah memastikan grup yang didampinginya dalam keadaan baik, sehat, dan lengkap di dalam daerah atau zona tugasnya. Nah, selanjutnya beberapa hal yang harus dikuasai oleh tour leader. Pertama, biasanya persyaratan yang ditetapkan untuk seorang tour leader adalah penguasaan bahasa, baik bahasanya sendiri, native language, bahasa asing, bahasa Inggris itu wajib hukumnya, maupun sedikit bahasa daerah di daerah yang akan ia kunjungi. Nah, poin selanjutnya, selain itu, seorang tour leader juga harus berpengalaman berinteraksi, utamanya dengan orang-orang pada usia tertentu, misalnya orang tua, anak remaja, atau bahkan anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan. Sebab pastinya tiap kategori umur tersebut perlu penanganan yang berbeda, karena biasanya tour leader akan membawa rombongan minimal 10 orang yang sebelumnya belum tentu semua saling mengenal. Maka di kesempatan ini pun tour leader dituntut untuk mampu menjadi icebreaker dengan sigap menghadapi berbagai situasi. Poin selanjutnya, hal lain yang tak kalah pentingnya adalah seorang tour leader tidak saja mempromosikan dirinya sebagai pendengar yang baik, namun juga mampu bersikap tegas pada waktu bersamaan. Wajarlah, karena selama beberapa hari bersama-sama keakraban pasti tercipta. Maka jangan kaget kalau nanti tour leader dianggap sebagai tempat curhat segala macam urusan. Bahkan ada juga yang memperlakukan tour leader tak lebih dari seorang kacung mereka belaka, mengangkat koper, jadi tukang belanja, dan lain-lain. Pada prinsipnya, jika kamu sanggup untuk menjadi seorang tour leader, maka kamu jangan ragu untuk berkata tidak apabila peserta sudah mulai bertindak di luar batas yang sewajarnya, karena itu bukan tugas tour leader. Nah, untuk poin terakhir, sebagai tour leader, kamu juga terkadang dituntut untuk bersikap sok tahu. Selalu ada saja kejadian-kejadian tak terduga yang justru menjadi kenangan termanis selama perjalanan kita. Tugas sebagai tour leader pun terkadang membawa kita ke tempat-tempat yang belum pernah kita datangi sebelumnya, atau ke situasi yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Disinilah skill kepedean dan kesoktahuan kita dibutuhkan untuk menghadapi masalah yang tak terduga selama program perjalanan wisata yang kamu handle tersebut. Yang terakhir yang harus kita ingat yaitu baik tour leader, tour guide, atau pemandu wisata, mereka adalah partner Anda dalam berwisata. Perlakukanlah mereka dengan baik dan tidak semena-mena. Anda memang menggunakan jasanya, namun bukan berarti Anda bisa memperlakukan mereka seperti asisten bahkan pelayan Anda. Jadi, kita semua harus mengingat itu. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.